Gimana? Soalnya udah bisa kalian kerjain belum? Halo. Udah Pak, tapi belum selesai. Yang Januari udah selesai belum? Udah Pak. Nanti kita bahas ya. Jadi kita selesaikan ini dulu materinya. Kita melihat sedikit dari materi lalu. Nah, eh, ini videonya saya matiin aja biar biar ini ya. Sekarang matiin dulu. Kemarin sampai sini bukan? Halo. Kemarin sampai sini bukan? Iya Pak, Sampai di setelah 35 Pak. Hah? Atau di mananya? Kemarin nyampe ke pembukuan. ya. Oh ya, pembukuan. Oke. Kita lanjut ke sini. Jadi pembukuan bendara pengeluaran itu bukunya ada dua, BKU sama buku pembantu BKU. Ya. Nah, buku pembantu itu macam-macam. Ada buku pembantu kas, itu nyatet kas yang dipegang sama bendahara. Kas yang dipegang bendahara itu maksudnya kas yang ada di brankas, bukan yang ada di bank. Karena kas yang ada di bank nanti dicatatnya di buku pembantu simpanan atau bank atau buku pembantu bank. Biasanya orang ini. Jadi kalau misalnya kita terima UP-nya itu kan dari KPPN ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran kan. Nah, itu nanti nyatetnya di buku pembantu bank. Tapi kalau bendaharanya mencairkan, dia akan dicatat pada saat berkurang di rekeningnya, maka kan dicatat di buku pembantu bank. Lalu duitnya kan dibawa pulang tuh, masuk brankas, lalu buku pembantu kas kuningnya itu ada penambahan. Jadi pas penarikan IP secara kas itu dua-duanya nanti. Lalu ada buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak itu digunakan ketika ada pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak. Termasuk pajak-pajak dari itu namanya pajak-pajak dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh misalnya orang yang apa itu memegang panja gitu kan, kita misalnya kasih uang muka nih kegiatan ke siapa gitu, ke isi kegiatan tertentu, dia dapat uang panja, dia membelanjakan, nanti kena pajak juga. Nah, pajak itu juga nanti dicatat di buku pembantu. Nah, kemudian buku pembantu panjar itu kalau kita ngomongnya apa ya, uang muka lah, ini bahasa ini kayak bahasa Jawa ya, panjer. Nah, kalau kita mungkin teman-teman pernah dengar namanya uang muka. Jadi kalau ada penanggal kegiatan, dia biasanya butuh uang muka untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, nanti bendahara kasih uang muka. Kayak contoh kemarin kalau di kampus kita itu kemarin ada bikin buku misalnya ya, bikin buku, saya minta panjar ke bendahara pengeluarannya. Nanti si bendahara pengeluaran itu dia nyatet di buku pembantu panjar. Lalu nanti ada buku rekapitulasi pengeluaran perincian objek. Jadi kemarin kan di WA saya share nih teman-teman yang disebut dengan rincian objek itu apa gitu ya. Nah, praktiknya nanti si bendahara pengeluaran itu rincian objek yang dilakukan per akun itu cuma untuk yang belanja-belanja yang tidak langsung. Jadi kalau belanja langsung, karena saking banyaknya, itu biasanya menggunakan pendekatan kegiatan. Jadi kegiatan itu apa aja yang ada di SKPD, dia bikin sejumlah itu ya. Contohnya kalau di soal kemarin itu kan ada kegiatan penyediaan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik,
perawatan, pemusyakiran data PNS. Ini kalau di soal kegiatannya cuma berapa biji nih? Cuma ada 5. Nah, nanti aktualnya di lapangan banyak banget kegiatan itu. Ya, banyak banget. Nah, ada yang puluhan bahkan ya. Itu kalau di Pemda, karena Pemda itu lebih rigid daripada di pemerintah pusat. Tapi kalau teman-teman sekarang main di pemerintah pusat, kegiatan tiap sektor itu paling ada yang cuma 1 kegiatan, ada yang 2, ada yang 5. Tapi kalau di Pemda itu banyak banget. Ya, karena nomenklatur mereka berbeda dengan pemerintah pusat. Nah, nanti dalam pencatatan ini ada beberapa dokumen sumber yang teman-teman perlu lihat. Berarti ada bukti transaksi yang sah sama dokumen dan bukti lainnya. Nah, kita lanjut ke pembukuannya. Ya, kalau misalnya kita akan lihat satu persatu dari tiap kemungkinan transaksi ya, yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang pertama misalnya saat terima SP2D UPGU TI. Nah, kalau kasusnya gini, kan kita menerima dari BUD, BUD-nya transfernya kemana? Ke bank, ke rekening bendahara pengeluaran. Makanya yang dicatat itu adalah apa itu namanya, di BKU dan buku pembantu bank atau buku pembantu simpanan. Oh ya teman-teman, pokoknya gini, semua transaksi yang dicatat di buku pembantu itu pasti melibatkan BKU. Jadi nggak ada buku pembantu itu sendirian, itu nggak ada buku pembantu itu sendirian. Jadi semuanya pasti melibatkan BKU. Nah, lanjut berikutnya, ini kan penerimaan UP. Dan berikutnya kalau ada pergeseran uang, misalnya ada UP yang sudah diterima tadi, kita akan ambil sebagai kas yang dipegang oleh bendahara. Contohnya ditaruh di berangkas. Ya. Nanti kalau teman-teman jadi bendahara pengeluaran, kalian akan dibekali berangkas. Ya. Berangkas itu nomornya hanya diketahui oleh bendahara pengeluaran. Ya. Passwordnya, nomor PIN-nya, lalu itu berat biasanya ya, berat. Jadi tergantung ukuran berangkasnya sih. Tapi kalau dulu di Penawangan itu berangkasnya gede banget, mungkin selemari ya, karena di situ katanya ratusan juta dan menyimpan dokumen-dokumen lain juga, dokumen pelaksanaan. Nah, kasusnya kayak gini ya, kalau dia diambil maka kita nyatet pengeluarannya dulu ya, nyatet pengeluarannya dulu. Jadi apa itu namanya, keluar berapa, misalnya diambil 10 juta, lalu dicatat juga di buku pembantu bank 10 juta, lalu di BKU kita tulis lagi diterima atau penerimaan pencairan dari rekening bendahara pengeluaran. Nah, kata-kata yang di langkah 1 sama langkah 3 itu boleh sama ya, boleh sama. Jadi misalnya teman-teman mau menggunakan kata pencairan dari rekening bendahara pengeluaran, itu nomor 1. Nomor 3-nya mau kata-kata yang sama nggak apa-apa. Jadi dia cuma in out in gitu ya, bukan in out in gitu. Lalu di buku pemandu kas tunai kita. Oke, lanjut ke belanja. Apa itu namanya? Kalau pelimpahan UPGU kepada bendahara pengeluaran pembantu, maka jurnalnya atau jurnalnya pembukuannya, maksud saya pembukuannya BKU catat pengeluaran, lalu buku pembantu simpanan bank itu dicatat pengeluaran juga. Kok nggak ada penerimaannya Pak? Nanti yang mengatur si bendahara pengeluaran pembantu. Kalau ini kan ngomongnya bendahara pengeluaran. Nah ini lihat nih, si pembantu dia nyatet juga ya, tapi penerimaan. Jadi nanti kalau dikonsolidasi atau digabung laporannya, ya itu ada pengeluaran, jadinya 0. 0 maksudnya itu namanya transaksi ini take off
atau tereliminasi gitu, sehingga ya kembali ke kondisi semula. Dia kan cuma pindah tempat aja. Selanjutnya pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui Panjar. Misalnya kita bayarnya pakai yang diperan kas tadi atau melalui rekening uang yang ada di rekening bendahara pengeluaran. Kalau kasusnya seperti itu, maka pencatatannya di PKU kita catat pengeluaran. Misalnya kita bayar listrik, gitu ya, bayar listrik, PKU-nya keluar, kemudian bayarnya pakai apa, cash atau apa. Nah, catatnya kalau cash nanti ya buku pembantu cash ini. Tapi kalau pakai duit yang ada di rekening bendahara pengeluaran berarti buku pembantu simpanan utang. Nah, setiap belanja yang sudah apa itu namanya membebani apa itu namanya bukan anggaran, nanti akan masuk ke buku pembantu rincian objek. Nah, kalau dia belanjanya yang dulu masuk kategori belanja tidak langsung, gitu, maka rincian objeknya itu sampai ke per akun bikinnya. Tapi kalau dia belanja yang langsung, ya formulirnya bisa sampai kegiatan. Nah, kemudian pembukaan pajak. Ini kalau sangat mungut, memotong, PKU nyatet, kemudian buku pembantu pajak juga nyatet. Nanti saat store, PKU sama buku pembantu pajak juga nyatet, tapi disisipkan pengeluaran. Nah, ini biasanya seringnya itu terjadi dalam waktu yang dekat, ya. Bahkan ada yang dalam 1 hari aja. Contohnya kalau LS itu kan, walaupun kita nggak mungut gitu, itu tetap harus dicatat, ya. Dan itu terjadi dalam 1 hari karena hari itu seolah-olah mungut, seolah-olah lupa. Kemudian apa itu namanya pembukaan pemberian panja di PKU kita nyatet di keluar, kemudian buku kas tunai atau misalnya kalau kita melakukannya transfer itu juga dicatat pengeluaran. Ini nanti pilih aja ngasih panjarnya itu secara cash atau secara transfer melalui rekening bendahara pengeluaran. Biasanya kalau kecil-kecil itu tunai. Kemudian buku pembantu panjar itu nanti catat juga catatnya pengeluaran. Jadi misalnya kita kasih panjar ke penanggung jawab kegiatan A, dia minta panjar 5 juta, kita catat pengeluaran di 5 juta. Nanti kalau dia mengekspedisikan, gitu, maka dianggap seolah-olah panjarnya itu kembali, sehingga nanti di buku panjar itu akan kita catat masuk. Nah, nanti teman-teman harus perhatikan ketika ngomongin panjar itu kan kalau orang dikasih uang muka nih 5 juta, bisa aja 5 juta itu duitnya lebih atau kurang. Contohnya dia kasih uang muka 5 juta. Ternyata waktu dia belanja, dia cuma habis 4,6. Oh, berarti duitnya sisa. Tapi ada kemungkinan lagi nanti duitnya itu apa itu namanya? Ternyata kurang. Jadi 5 juta dia belanja ternyata 5,1. Nah, kasus kayak gitu, maka apa tuh namanya? Dia harus nombok. Nah, dia harus nombok. Nah, kalau kasusnya nombok itu, maka pada saat ngitung belanjanya nanti tetap realnya berapa kan menang, ya, mutunya berapa. Lalu di buku panjarnya itu nanti kita bikin dia ada pemberian tambahan atas kekurangan tadi. Itu di buku panjar. Kalau dalam kasus dia nombok. Ini tadi. Langkah-langkah pembukuan penanggulangan panjar bila panjar berbesar dari belanja. Asumsi panjar dikembalikan, sisa panjar dikembalikan. Ini kan kembaliin. Jadi misalnya tadi 5 juta, anggap 5 juta diterima. Kemudian di buku panjar tulis 5 juta. Kemudian
Tadi belanjanya misalnya 4,6 di BKU tulis 4,6. Rinciannya apa aja nanti BKU-nya apa itu namanya, misalnya belanjanya apa, belanja telepon, langganan daya dasar, gitu. Belanja bahan, APK, gitu. Kemudian kita juga ngisi buku rincian objek nanti, karena ini udah membebani anggaran, membebani mata anggaran. Lalu kita juga nyatet adanya apa itu namanya buku pembantu kas tunai atau buku pembantu simpanan bank atas pengembalian tadi ya. Kalau ini kan panjangnya lebih gede dari belanja, jadi yang ngembaliin ya, nah ngembaliinnya itu sisanya berapa nanti. Nah lain halnya kalau panjangnya itu lebih kecil, kalau lebih kecil nyatetnya itu penerimaan BKU-nya panjangnya awalnya berapa, 5 juta, itu panjang 5 juta. Kemudian BKU nilai belanja misalnya 5,2, rinciannya juga 5,2. Untuk kas tunai atau ininya kita ngeluarin nih, ganti yang buat si siapa itu namanya, penerima panjangnya. Jadi kan kurangnya berapa tuh? Kurangnya kan 5,2 tadi atau 5,1 lima saya 200 gitu misalnya, berarti kita bayar 200 ke si penerima panjang. Kemudian LS sama aja ya kayak OP, tapi buku rincian akunnya aku ke akun. Mohon maaf Pak, menyela. Ya. Suaranya terlalu kecil Pak. Suaranya terlalu kecil ya? Iya. Kalau kayak gini jelas nggak? Jelas Pak. Lebih jelas. Kemudian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu. Ini pertanggungjawabannya nanti ada dua juga ya. Ada yang pertanggungjawaban tambahan uang persediaan sama pertanggungjawaban fungsional. Kalau yang apa itu namanya, UP-nya kan dia udah bagian dari si bendahara pengeluaran, jadi dia lapornya ke sana. Tapi yang menjadi tanggung jawab dia itu terkait dengan tambahan uang, sampaikan kepada pengguna anggaran. Kemudian nanti pada saat kapan itu dilakukan, yaitu pada saat laporan penggunaan TU-nya. Misalnya TU-nya umumnya 1 bulan, ya berarti 1 bulan itu dia sudah bikin laporan. Itu ya, kalau ini kayaknya udah pernah ya, tanggungan fungsional sama kayak di bendahara penerimaan, sampaikan ke bendahara induknya paling lambat tanggal 5. Ini alurnya saja, itu dan sebagainya. Kita lanjut sini. Nah, pertanggungjawaban fungsional nanti dilampiri BKU. Jadi BKU itu nanti harus ditutup tiap bulan sekali ya. Jadi di BKU paling bawah itu kan ada tuh ya, tanda tangan tanggal akhir bulan, tanda tangan bendahara, sama sampingnya itu KPA-nya, sama laporan penutupan kas. Itu menjadi bagian dari lampiran SPG bendahara. Nah, kalau duitnya ada sisa yang dia kelola, maka kita dilampiri restoran. Nah, selanjutnya pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Ini terkait UP, sama kalau dia ada tambahan UP yang dia kelola juga boleh ya. Dia harus dilaporkan juga. Kalau tadi kan tambahan TU si bendahara pengeluaran pembantu itu terkait dengan SKPD atau UPT di mana dia berada. Kalau ini bisa aja misalnya pada level PA, misalnya di dinas. Kalau tadi kan saya contohkan kemarin misalnya di Puskesmas atau RSUD. Ya. Nah, ini hampir sama tadi, kita lanjut. Administrasi. Nah, ini yang bedain itu tanggalnya ya, tanggalnya. Jadi tanggalnya itu tanggal 10, sehingga teman-teman ini kan disampaikan paling lambat tanggal 10, sehingga
Kalau tadi kan bendahara pengelolaan pembantu kan tanggal 5, jadi punya waktu 5 hari buat untuk melakukan konsolidasi atau benar-benar. Ini kalau SKPD-nya atau UPT-nya banyak, cukup makan waktu juga. Tapi sebenarnya konsolidasinya nggak susah juga, karena hanya penjumlahan item-item saja. Yang fungsional juga sama, cuma dibedakan kepada siapa disampaikan. Kan konteksnya sama. Nah, ini langkah-langkah pertanggungjawaban UP-nya. Bukan bukti yang sah dari bentuk UP. Kemudian dari bukti yang sah dan UP itu kita bikin bikin LDC itu nanti LDC itu diverifikasi dan ini langkahnya saja ya. Nah, terus SPJ gitu ya. SPJ bendahara pengeluaran itu nanti dilampiri dengan BKU, laporan berkanta, sama SPJ bendahara pembantu yang ada di bawahnya. Jadi dia gabungan dari bendahara-bendahara pembantu yang berada di bawahnya. Saya kira ini ya, ini nanti dibaca sendiri aja ya. Nah, sekarang kita ke latihan soal yang lalu ya. Atau kalian sudah ngerjain mau presentasi gimana? Ini udah nampak belum di tempat kalian? Sudah, Udah, Pak. Pak. Udah. Nah, udah ya. Gini, kita bahas sampai Januari atau mungkin sampai Februari. Nanti kalian bisa lanjutin lagi. Kalian udah ngerjainnya udah sampai Maret ya? Sampai Maret belum? Udah, Pak. Udah ya, wah, bagus berarti sampai Maret ya. Ini tadi saya lagi nyoba ngerjain, saya baru nyampe Februari nih. Baik. Kalian sambil ngeliat ininya ya, lihat soalnya. Ya. Soalnya ada kan di kalian. Nah, kita ke ini apa tuh namanya, soal ini Pemda Madani. Nah, mungkin ini kemarin kan saya cerita sama teman-teman ya, Permendagri 13 itu udah mau dicabut gitu ya. Kemarin sore saya nanya ke teman di Kemendagri, ternyata udah keluar itu Permendagri nomor 77 tahun 2010. 2020 gitu ya. Dia keluar di penghujung tahun lalu. Tapi dokumennya belum bisa diakses oleh publik karena belum dibuka lah aksesnya oleh Kemendagri. Karena Kemendagri itu mau meluncing atau membuka kalau aplikasi SIPD-nya udah clear. Nah, sampai saat ini kan masih belum sinkron antara Permendagri yang baru keluar itu dengan SIPD. Padahal teman-teman di Pemda kan harusnya hari ini udah mulai menggunakan SIPD untuk tata kelola yang baru itu. Nah, nanti kalau Permendagri-nya udah keluar, SIPD-nya udah di launching, mungkin teman-teman akan menemukan kode-kode akun yang berbeda, ya, kode-kode akun, kegiatan yang berbeda. Nah, tapi secara prinsip tata penata usahanya itu hampir sama, ya, cuma beda-beda akun aja. Misalnya dulu cuma berapa digit, itu besok jadi berapa digit. Dulu digitnya apa, besok digitnya apa. Tapi semua itu dilakukan untuk memudahkan Pemda bikin, kalau kalian pernah dengar nggak ini, Government Financial Statistic atau GFS, Government Financial Statistic. Nah, dengar ya. Jadi tiap Pemda itu suruh bikin statistik keuangannya. Nah, kalau dia udah menggunakan regulasi yang sudah diseragamkan dengan pemerintah pusat, maka dia akan lebih mudah bikin laporan GFS-nya. Itu tujuannya. Ya. Nah, kita mulai Pemda Madani ini dia punya di soal itu UP diajukan sekali dalam 1 tahun. Kemudian
akan buka soalnya dulu. Nah, uang persediaan diajukan sekali dalam tahun, dilakukan di awal tahun, kemudian dia pakai aturan maksimal UP-nya itu 10% dari total belanja langsung, tidak termasuk belanja modal. Jadi kalau belanja langsungnya 100, belanja modalnya 5, berarti 10% dari 95. Total belanja yang dapat dibayarkan dari UP maupun dari uang tambahan UP, tambahan uang persediaan ini maksudnya, uang persediaan. Nah, tidak boleh lebih dari 10 juta perekanan kecuali untuk honor, pembayaran honor. Kemudian pembayaran semua belanja tidak langsung dan belanja bisa dilakukan dengan cara LS. Berarti yang tidak langsung itu kayak gaji, tunjangan, gitu, sama modal-modal itu pakai tidak langsung. Penggantian UP dapat diajukan apabila UP-nya sudah dipakai 75. Kemudian penggunaan dana TU harus dieksekusikan selama-lamanya sebulan. TU tidak revolving, oke. Setelah kegiatan selesai, dana UP harus stop. Nah, dia punya total anggaran 2,6 miliar dengan total anggaran belanja tidak langsung dibanding gaji dan tunjangan 1,4. Kemudian belanja modalnya hampir 1,5 miliar, sisanya belanja langsung selain belanja modal. Nah, nanti SPD, nah, kemarin dulu kita pernah menyinggung mengenai SPD ya, surat penyediaan dana. Jadi BKD ini menerima dari BID, SPD nomor ini isinya bahwa di triwulan 1 dia boleh mencairkan sebesar 905 juta ya. Nah, ini SPD itu macam-macam, ada yang Pemda itu bikinnya per triwulan, ada yang karena dia itu sangat rigid ngaturnya, ada yang ngeluarinnya itu per bulan juga ada ya. Tapi umumnya triwulan. Saya pernah ngajar di Pemda NTB, dia cerita sama saya, Pak, kalau di kami itu dibikinnya per bulan, bahkan ada yang dibikin per minggu di beberapa kabupaten. Dia bilang gitu. Nah, ini tergantung ya. Kalau Pemdanya dia harus kasihnya udah settle, itu dia bisa bikin SPD itu lebih lama. Contohnya triwulan. Nah, 900 ini terdiri atas belanja tidak langsung 361 ya, untuk gaji dan tunjangan. Lalu yang tidak langsungnya itu belanja yang langsungnya 500 ya. Jadi totalnya 905. Nah, teman-teman lihat kalau yang untuk belanja tidak langsung ini digunakan untuk gaji tunjangan itu nilainya 300 ini doang. Ini kode akunnya untuk belanja gaji dan tunjangan. Jadi kalau di pusat ya 51 gitu ya. Jadi gaji dan tunjangan yang melekat di dalamnya tidak termasuk honor, Jadi ini tidak termasuk honor. Kalau ada honor di mana Pak? Ada honor itu nanti masuknya belanja langsung. Ya. Nah, untuk belanja yang langsung itu belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan atau pencapaian output yang output program kegiatan dari si Pemda. Makanya di sini ada program kegiatannya, ada melekat program kegiatan. Tapi kalau teman-teman lihat di belanja yang tidak langsung itu nggak ada informasi program kegiatan, ya itu bedanya. Tapi kalau yang langsung dia ada pelekatan program kegiatan. Ini ada kode program, ada kode kegiatan. 01 ini program, 01 lagi kegiatan, 02 ini kegiatan, ini anggarannya. Nah, itu selanjutnya rekapitulasi DPA yang sudah di SPD-kan, teman-teman bisa lihat di sini, ruang 1. Ini yang
tidak langsung, program kegiatannya kosong, gitu ya. Lalu ada rekening belanjanya. Ini hanya untuk triwulan 1 ya. Kemudian ini untuk program kegiatannya, berarti yang belanja langsung ya, belanja langsung. Nah teman-teman, ini kan soal ini simpel ya, soal ini simpel artinya dia hanya menampilkan beberapa transaksi doang atau beberapa item dari BPA. Contohnya gini, sini kan teman-teman lihat di sini ada belanja makanan, minum, makanan dan minum rapat, gitu kan? Itu adanya di kegiatan pemuktahiran data PNS. Nah, pemuktahiran data PNS. Programnya pembinaan dan pengembangan aparatur. Ini di sini. Nah, nanti teman-teman pas kerja kalian akan ketemu misalnya ternyata makanan dan minuman rapat itu juga diperlukan di kegiatan lain, misalnya kegiatan untuk ini, contohnya di sini nih. Misalnya di mana ya? Ini kegiatannya udah nggak ada ya. Misalnya kegiatan lain, misalnya impasing pegawai, gitu ya. Nanti ada kegiatan impasing pegawai. Jadi kegiatan peningkatan, kalau ini kan pemutahiran data, nanti ada kegiatan melakukan asesmen dan impasing pegawai misalnya. Nah, pada saat impasing itu kan butuh makanan dan minuman juga, makanya di sana ada. Jadi teman-teman harus lihat detail program sama kegiatannya apa juga, jangan terpaku pada kode rekening doang. Karena satu kode rekening itu bisa muncul di banyak kegiatan. Nah, sekarang transaksinya ini ya. Teman-teman nanti pegang transaksi yang di sana, saya tak lihat di Excelnya. Oke. Sebelum mulai, teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau dikonfirmasi? Kalian ngerjainnya di Excel atau di tulis tangan? Di Excel, Pak. Di Excel ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Misalnya bulan Januari, ini namanya BKU, buku kas umum ya. Ini di atasnya itu dikasih judul nanti BKU, buku kas umum. Gitu. Ya, buku kas umum, bendara pengeluaran, SKPD, periode. Nah, ingat BKU itu dibikin tiap bulan. Jadi periodenya nanti ganti-ganti ya. Ini tadi BKU Februari, Maret itu sebagainya. Ini sekarang Januari dulu. Itu di tanggal 4 Januari diterima SP2D LS. Nah, ingat bendahara pengeluaran di Pemda itu juga melakukan pencatatan LS. Maka pada saat ada LS ini, kita catat di BKU penerimaannya berapa, ya, sebesar brutonya. Ini bruto, ya, penerimaan bruto. Kode rekeningnya dikosongin dulu, ya, karena diisinya nanti pada saat dikeluarin. Ya. Kemudian karena dia LS, hari itu asumsi diterima, lalu kita keluarin juga pada hari itu, catat pengeluarannya buat apa. Catat pengeluarannya buat apa. Nah, ini yang ditulis adalah bruto. Ya. Ini ditulisnya bruto. Artinya kalau yang dibayarkan gaji dan tunjangannya nanti sudah dipotong pajak, itu kita kembalikan bruto dulu karena pajak akan dicatat sendiri di sini. Ya. Kemudian, nah kalau saya sarankan teman-teman waktu ngerjain itu di sampingnya dibikin kayak gini, jadi kita tahu dia bakalan lari kemana. Ya. Apakah misalnya LS dia pengaruh ke kas buku pembantu kas tunai enggak? Oh enggak usah. Ya. Karena dia ngerjainnya itu barengan. Jadi kalau di BKU kita isi, di buku pembantunya juga langsung diisi. Ya. Nah, itu
Kalau ini LS ke pengaruh ke buku pembantu bank enggak. Buku pembantu pajak enggak. Oh, yang ngaruh cuma nanti pada saat nyatet pemotongan atau penyetoran, tapi pada saat nyatet brutonya itu enggak. Lalu buku panjar pengaruh enggak. Nah, paling dia ngaruhnya di buku rekap pengeluaran rincian objek. Buku rekap pengeluaran rincian objek. Nah, kemarin formulirnya udah saya kasih belum ya, yang buku rekap itunya? Buku rekap apa itu namanya, rincian objek. Kemarin saya kasih belum, teman-teman? Belum? Belum Pak, yang rincian objek. Oh, rincian objek belum. Jadi rincian objek itu kita lihat bentar ya. Itu, jangan kenceng-kenceng, Mas. Nah, saya lagi rapat nih. Nah, ini contoh ya. Jadi rincian objek itu kalau yang belanja tidak langsung, tadi gaji dan tunjangan, itu bikinnya sampai ke kode rekeningnya. Kode rekening. Jadi contohnya gaji bulan Januari kita tulis namanya berapa, jenis belanja UPR, itu kan RS, gitu ya. Nanti, nah ini bikinnya per rekening, contoh. Ini juga, ya, ini untuk tunjangannya. Lalu untuk tunjangan Jakarta, tunjangan beras, dimasukin satu-satu. Ya. Sekarang ini kan kita udah berbasis komputer ya, jadi lebih gampang nanti teman-teman ngerjainnya. Kalau dulu saya pernah lihat bendahara pengeluaran itu nulisnya tangan, jadi kasian banget. Tapi sekarang pembukaan dengan itu udah boleh. Nah, ini kalau yang belanja langsung ya, ini aktif. Ini kebetulan saja yang belanja langsung ini bikinnya juga per rekening ya. Tapi sebenarnya boleh dibikin untuk tiap kegiatan. Kalau ujian kalian sanggup nggak bikin sampai ke buku pembantu rincian objek belanja sebanyak kode rekeningnya? Sanggup nggak? Halo? Kayaknya terlalu banyak Pak. Hah? Kayaknya terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Iya Pak. Ya mungkin nanti yang rincian objeknya nggak usah lah ya. Atau buku pembantu atau mungkin tugas umum masjid juga cukup. Kemudian dari LS tadi, teman-teman lihat juga dia ada potongan PPh ya, yang dipotong BUT. Kalau kasusnya kayak gini kan in out ya, jadi nyatetnya bisa satu kolom, pemotongan penyetoran PPh atas gaji tulis ini. Nah, kalau kayak gini, dia pengaruhnya hanya ke mana? Buku kas tunai. Oh, nggak ada karena dia in out gitu kan. Dia nggak pernah kita terima. Simpanan bank nggak pernah dia masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Dia masuknya cuma di buku pajak. Nah, makanya teman-teman lihat di sini buku pajak ini. Nah, buku pajak ini buku pembantu pajak. Nanti SKPD apa periodenya. Jadi buku pembantu itu juga dibikinnya per bulan gitu. Nah, tulis tadi tanggal berapa, nomor PKU-nya, PKU berapa, ya, ini kan nomor PKU ini, ya. Kemudian ureannya apa, tulis penerimaan pengeluaran saldo. Jadi mengerjakan buku pembantu itu bersamaan dengan PKU. Ya. Itu ya, sejauh ini teman-teman ada pertanyaan? Ini yang LS. Kemudian berikutnya, contohnya lagi tanggal 4 ada SP2D LS TPP. TPP itu, TPP pernah dengar nggak? TPP
TPP itu kalau di pemerintah pusat apa? Tukin. Kalau di daerah namanya TPP. Tambahan penghasilan pegawai. Kalau kita ngomongnya tukin, gitu ya. Ini sama kasusnya kayak tadi, ya. Kita nyatet penerimaan dulu, ya, penerimaan dulu. Baru kita nyatet belanjanya, penerimaan SP2D berapa di penerimaan. Kemudian TPP-nya, ini yang Februari saya bukannya. Kemudian sini apa itu namanya, TPP-nya dipakai buat apa. Nah kalau kayak gini sama kayak tadi, nyatetnya bruto dulu, ini bruto dulu, baru yang bawahnya kita nyatet pemotongan penyetoran PPh-nya sama seperti pada saat yang gaji tadi. Nah kira-kira yang di sini buku pembantu yang terkait apa nih? Buku pembantu rincian objek, ya. Dia adanya di sini nih, yang ada kode rekeningnya ini, kode rekening, ini harusnya bisa. Gitu. Nah, kemudian di tanggal 4 juga itu ada tadi pemotongan PPh yang ini. Kemudian di tanggal 8 diterima SP2D UP. Nah, kalau terima SP2D UP itu kan dikasih oleh IUD, di store ke rekening bendahara pengeluaran. Ke rekening, berarti pengaruhnya ke buku pembantu simpanan bank. Buku pembantu simpanan atau buku pembantu bank. Gitu. Nah, ya, penerimaan di sini. Nah, kasus berikutnya penarikan uang dari bank. Penarikan uang dari bank berarti pengaruhnya, ya, ini tanggal 10, selain kita nyatet di BKU, pengaruh ke buku pembantunya adalah di si banknya berkurang, lalu si kasnya bertambah. Ini tanggal 10. Penarikan uang dari bank. Kata-katanya silahkan teman-teman boleh lah, misalnya penarikan uang persediaan dari bank ke kas tunai itu boleh. Nah, kemudian pada saat nyatet di BKU buat yang di kolom pengeluaran sama penerimaan itu katakannya boleh sama. Nah, jadi yang terpengaruh di transaksi nomor 10 ini adalah apa itu namanya, buku kas tunai sama buku simpanan bank. Lalu di nomor 10 dibayar uang persediaan atau kegiatan belanja, kegiatan jasa menyurat. Nah ini asumsikannya misalnya dia dibayar tunai. Kalau dia dibayar tunai, maka kita nyatetnya itu di BKU, kemudian ada di kas tunai, ya, di BKU sama di kas tunai, ya. Tapi ini kalau di lembar jawab yang saya tayangkan di sini itu dibikin seolah-olah sebelumnya ada panjar kepada anomali, ya. Tapi nggak masalah itu, ya. Kalau misalnya kita nggak ada panjar, maka yang ininya kita tutup aja gitu, atau kita hapus gitu, ya. Kalau kita hapus berarti ini, ya, ini panjarnya nggak ada, jadi teman-teman langsung di sini belanja ATK, rangko, dan pos lainnya. Pos lainnya ini kalau di soal itu 600, ya. Jadi di sini angkanya 600 gitu. 600. Nah, tadi yang terpengaruh adalah kas tunai, ya. Nah, teman-teman lihat ketika dia sudah belanja ini kan kita udah tahu nih kode rekening apa yang akan apa tuh namanya, terbebani. Kalau di soal ini kan dia ngomong ATK sama perangko kan. Nah teman-teman lihat di soal yang tadi, kalau dia ngomong ATK, oh dia udah di sini nih, alat tulis kantor untuk kegiatan ini, program ini, gitu. Makanya kodenya ya alat tulisnya itu alat tulis apa dia? Kegiatan jasa menyurat itu kodenya apa? 0101 gitu, ya. 0101
0101 kan programnya administrasi, kemudian jasa menyurat, baru kode rekeningnya. Jadi nanti teman-teman pas kerja itu perhatikan, karena bisa jadi satu objek itu nanti di sininya beda. Ya, misalnya dia beli ATK-nya buat apa nih? Gitu. Kalau dia beli ATK-nya untuk kegiatan, misalnya kegiatannya adalah kegiatan yang lain, misalnya kegiatan pendidikan dan pelatihan gitu, maka kodenya adalah bukan 0101 tapi 1601. Makanya di kwitansi itu pojok paling atas itu ada namanya kode rekening pembebanan. Jadi kalau kalian lihat kwitansi yang ada di kantor-kantor itu di kode yang paling atas itu ada kode rekening pembebanan. Nah, kalian harus perhatikan kodenya apa. Karena bisa jadi dia sama-sama ATK itu bisa terjadi atau terdapat di banyak kegiatan. Nah, kalau kalian salah memasukkan kodenya, nanti pas tagihan yang seharusnya memang di dia datang itu duitnya udah habis paginya. Itu harus perhatikan yang itu. Nah, ini kasusnya karena dia jasa, maka itu namanya jasa surat menyurat, dia larinya ke sini. Nah, kemudian ini yang saya tayangkan di sini diasumsikan ada pemberian panjar. Jadi sebelum ada transaksi di tanggal 10 diasumsikan sudah ada panjar. Panjarnya ke siapa? Ke anomali. Maka di tanggal 10 ini misalnya asumsi ada panjar tadi, pemberian panjar, maka pengaruhnya ke buku panjar. Maka di sini dilihat ini ada pemberian panjar 1 juta maksud saya, 1 juta ya, nomor BKU 5. Kemudian karena dia panjarnya diberikan secara tunai, maka buku kas tunai sudah terpengaruh. Ini ada pemberian panjar 1 juta. Kemudian berikutnya si anomali itu udah belanja. Asumsikan ini kan kalau belanjanya 600 sama 360 itu kan duitnya itu cukup ya, kan 1 juta. Asumsikan misalnya belanjanya itu lebih, ini 700 ya, asumsikan 700. Nah, kalau dia belanjanya 700, berarti tadi dia kasih panjar kan cuma 1 juta. Artinya dia kurang 60. Nah, si anomali itu waktu belanja, dia nalangin dulu. Dan ini udah menjadi hal biasa di dalam dunia bendahara pengeluaran, bahwa si pemegang uang muka itu nalangin dulu. Kayak kemarin ada kegiatan di jurusan manajemen keuangan gitu. Itu pelaksana kegiatan banyak yang nalangin dulu, beberapa dosen nalangin dulu, Pak Sesjo nalangin dulu, nggak apa-apa. Kalau kita punya dulu, kita nalangin dulu, nggak apa-apa. Terus dia nalangin nih 60.000. Nah, walaupun dia nalangin 60.000, kan dia udah belanja nih, dapat kwitansi si anomali ini. Dia datang lagi ke bendahara, ngomong, Pak, saya udah belanja nih dari 1 juta. Dia nalangin 60.000. Kan totalnya 1.060.000. Lalu si bendahara mengasumsikan ada pengembalian panjar dari SPJ yang dilakukan oleh si anomali tadi. Makanya di sini penerimaan ada tulis 1 juta. Jadi SPJ panjar dari anomali 1 juta. Jadi asumsinya dia ngembaliin tuh yang dulu dipinjami 1 juta. Di sini. Ya. Nah, kasusnya seperti ini, maka buku panjarnya itu di update. Kan tadi buku panjarnya kita udah nyatet nih, memberikan panjar 1 juta. Nah, sekarang dia udah SPJ ini, update lagi 1 juta. Sehingga buku panjar kita akan bersatu 0 karena si penerima panjar itu udah mempertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya si bendahara kan nyatet nih pengeluarannya. Lalu dia memberikan apa itu namanya penggantian atas uang yang tadi ditalangi oleh si anomali atau orang menerima panjar.
berapa dia nalangin? Tadi kan 1 juta, dia udah belanja 1.060.000, berarti 60.000. Nah, si 60.000 ini kan dibayar dengan apa? Dengan asumsinya misalnya bendara ngasih secara tunai. Makanya dicatat di sini kekurangan panjar 160.000. Di buku panjar gimana Pak? Buku panjar nggak usah dicatat. Karena buku panjar itu udah clear ketika si anomali itu memberikan SPJ-nya. Ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Nah, lalu yang belanja ATK sama perangko ini tadi, kalau kita ngikuti kayak soal, tidak dibelanjai dari panjar, ya, tidak dibelanjai dari apa itu namanya panjar, maka dia akan muncul di kas kuning. Kalau kita bayarnya pakai kas kuning, ya. Ini. Tapi karena di kasus ini dibayar dengan panjar, yang ada di yang saya tayang ini dibayar dengan panjar, maka kas tunainya 0 aja. Karena dia dibayar dengan panjar. Oke, teman-teman ada pertanyaan jauh ini? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini silakan. Siapa namanya? Aisyah, Pak. Aisyah. Gimana Aisyah? Jadi Pak, untuk yang apabila kita mengambil uang dari bank itu kan nanti BKU kan pengeluaran, kemudian BKU kan akan diterima kembali kan Pak di penerimaan. Kita nggak bisa ngebuatnya dalam satu ayat jurnal aja Pak, langsung penerimaan pengeluaran, tetapi harus dipisah seperti itu Pak. Oh ya, mau dijadiin satu atau dipisah gitu maksudmu ya? Iya Pak, benar. Dijadiin satu nggak apa-apa, karena nomor BKU-nya juga sama dia. Nomor BKU-nya kan sama dia. Oh, jadi kita ngejurnal hanya sekali juga nggak apa-apa ya Pak? Langsung debit kredit gitu? Kalau kayak gini nih nggak ada istilah debit kredit. Oh iya, maksudnya penerimaan pengeluaran Pak. Iya. Jadi misalnya nih kamu mau nulisnya di sini nih, ya kan? Ini udah muncul belum? Sudah Pak. Sudah. Ah, ini kamu mau nulis di sini, itu kan dia 1 hari. Oh di sini ini tulis di sini boleh. Kan nomor BKU-nya juga sama, nomor 4. Gitu ya, Ais ya. Ya, baik Pak, paham Pak. Makasih Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Paling biasanya yang sulit itu kalau ada ini panjar-panjar yang dari yang dia nalang-nalangin gitu ya. Biasanya kalau di soal itu dibikin gitu ya. Jadi panjarnya itu lebih kecil dari yang dia belanjakan. Artinya ada talangan gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman. Sama di sini ya, teman-teman nanti terutama pada saat kerja ya. Ini jangan sampai salah kode ya, salah kode. Karena nanti kegiatan itu banyak banget di tiap SKPD, banyak banget. Kalau kita kurang jeli, itu dia bisa salah pembebanan. Nah, pada akhirnya ketika tagihan yang senyatanya untuk kegiatan itu datang, ternyata duitnya udah kepake. Itu karena kelalaian kita menggunakan kode rekening. Nah, selanjutnya kita ke soal lagi. Tadi nomor berapa ya? Nomor 14 ya. Nomor 14 itu misalnya ada dibayar belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik gitu ya. Itu ada belanja apa itu namanya? Telepon, air, listrik gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat di kegiatannya itu kan dia masuknya kalau air, listrik, telepon itu di program pelayanan administrasi kantoran ya, program pelayanan administrasi kantoran, tapi kegiatannya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Itu di situ ya. Jadi kodenya 0102.
05220301. Itu masukin di situ. Nah, angkanya masukin adalah bruto ya. Lalu kalau di sini dibayar tunai, maka teman-teman membebankannya atau mencatatnya nanti dibayar, misalnya dibayar pakai duit yang ada di brankas itu, maka buku pembantunya adalah pembantu kas tunai. Tapi kalau bendahara bayarnya dengan transfer, dengan duit yang ada di rekening bendahara pengeluaran, maka yang dicatat adalah di sini ya, buku pembantu simpanan atau bank. Itu. Kemudian nanti teman-teman jumlah ini ya, jumlahin total penerimaan berapa, pengeluaran berapa, saldonya berapa. Nah, pas hitung saldo ini rumusnya gini ya, saldo terakhir ditambah dengan penerimaan kurangi dengan pengeluaran. Itu terus rumusnya ke bawah sama, nanti ketemu saldo akhir di sini. Nah, setelah selanjutnya teman-teman ngisi kas di bendahara pengeluaran berapa, terbilang berapa. Nah, saldo ini, yang ini duit 70 ini kan bisa berupa kas, bisa berupa duit yang ada di bank. Kasnya tahunya dari mana? Dari buku kas tunai. Nanti dicek di sini buku kas tunainya berapa nih sisanya. Masukin ke sini tunai. Lalu saldo bank itu berapa ya, lalu tahunya dari mana? Dari buku pembantu bank. Nah, kalau di Permendagri itu ada kolom surat berharga, tapi ini kalau di bendahara biasa itu nggak ada ya surat berharga, misalnya kayak obligasi, kemudian investasi jangka pendek gitu ya, musiko. Itu biasanya di bendahara yang ada di BPD. Jadi kosongin aja. Kemudian sini ada tanggal akhir di bulan itu. Jadi misalnya Januari ya 31 Januari. Itu bendahara ini. Lalu sini ada KPA. Ada PA ya. Kalau bendahara pengeluaran sini PA, tapi kalau sini bendahara pengeluaran pembantu ini KPA. Kemudian buku kas tunai sama, nanti juga teman-teman tiap akhir bulan itu ditutup tanda tangan. Kemudian buku banknya juga. Nah, buku panjat juga. Ini buku pajak juga. Kemudian berikutnya bendahara di akhir bulan itu juga perlu bikin laporan pertanggungjawaban UP. Nah, laporan pertanggungjawaban. Ini formulirnya seperti ini. Nanti ada SKPD, ditulis SKPD-nya apa, kemudian anggaran berapa, kode rekening yang sudah dibebani dengan belanja UP itu apa aja. Ya. Ini kan tadi program kegiatan rekening ya, program kegiatan rekening. Kalau kode SKPD-nya biasanya munculnya di sini. Kemudian belanjanya berapa, uang persediaan awal berapa, dan akhir tinggal berapa. Lalu laporan posisi kas. Nah, posisi kas ini tiap akhir bulan itu harus ada laporan penutupan kas bulanan, nanti ditandatangani oleh bendahara sama KPA, bendahara pengelolaan dan PA. Kemudian kita lihat isinya ya. Sini ditulis dulu ya, saldonya berapa di bulan itu saat itu. Jadi teman-teman di sini lengkapi dulu ya, soalnya di di tiap daerah itu biasanya ada peraturan perkadanya mengenai penata usaha bendahara atau setidaknya mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nanti di dalamnya mengatur mengenai kewajiban menutup kas. Nanti perkadanya nomor berapa, tahun berapa, mengenai apa.
berapa itu, lalu ditulis saldonya berapa. Nah biasanya di perkadanya itu udah ada formatnya, teman-teman bisa ngikuti format yang ada di perkada. Lalu isi saldo awalnya berapa. Ini kebetulan kalau Januari berarti 0. Tapi kalau teman-teman nanti Februari, misalnya bikin yang Februari, berarti saldo awalnya yang 70 tadi. Jumlah penerimaan, pengeluaran. Kemudian yang 70 ini terdiri apa aja dan sebagainya. Ya. Ini tinggal isi teman-teman. Terus selanjutnya adalah ini. LPJ bendara pengeluaran. Kalau ini lebih rigid angkanya, maksudnya isiannya lebih banyak menurut saya. Teman-teman harus ngisi memisahkan antara belanja langsung sama belanja tidak langsung. Ya. Ini dilakukan pertanggungan bendara pengeluaran. Nanti ada kode rekening, isi jumlah anggarannya. Kemudian SPJ-nya yang sudah dilakukan dengan LS atau dengan itu udah berapa. Lalu jumlah SPJ-nya udah berapa. Di kolom ini nanti teman-teman ngisi sampai dengan bulan itu, misalnya kita lagi Januari nih, ya, sampai dengan bulan sebelumnya itu maksudnya Desember gitu ya, bulan lalu itu berapa. Nah kebetulan karena Januari Desembernya kan berarti 0 ya, maksudnya udah ganti tahun anggaran jadi 0. Tapi kalau teman-teman nanti ini adalah bulan Februari, di sini diisi dengan SPJ sampai dengan bulan Januari. Lalu di bulan Februari-nya berapa? Nanti sampai dengan bulan ini berarti jumlahin Februari-nya. Lalu yang UP juga berapa? Nanti ketahuan sisa waktunya berapa. Ya. Lalu kita lihat di sini, setelah belanja yang langsung nanti ada belanja, setelah belanja tidak langsung ada belanja langsung. Nah ini nanti diuraikan per kegiatan. Per kegiatan. Kemudian di bawahnya ada rekap penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan ini termasuk yang LS-nya juga diisi ya. Jadi kan tadi ada misalnya bayar gaji, bayar tunjangan itu kan pakai LS. Walaupun duitnya nggak pernah diterima oleh bendara, tetap dalam laporan pertanggungjawaban itu dia masukin di sini. Ini kan tadi LS dari gaji sama TPP yang masalah ya, gaji yang makanya di sini karena LS dia in out kan 120. Kemudian pajaknya juga in out 8. Oke gitu teman-teman. Sekarang ke Februari. Tapi sebelum ke Februari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Nggak ada ya? Nah kalau nggak ada, belum ada Pak sepertinya. Ya, kalau belum ada, kita lanjut Februari. Februari itu kita sampai transaksinya aja, nanti teman-teman lanjutin di buku-bukunya. Nanti hasil pengerjaannya dia upload ya ke PCR ya. Jadi nanti teman-teman bikin buku bank Januari, buku bank Februari sama Maret gitu ya. Apa itu di belakang? Nah teman-teman ini nanti lanjutin. Saya tadi udah sebagian saya ini saya cuma ini mau ngasih tahu teman-teman di sini. Ketika kita pindah PKU di bulan yang berbeda, tulis di atasnya itu saldo awal. Nah ini beda dengan waktu kalian pembukuan di bendara penerimaan. Ya, kalau di bendara penerimaan kan saya bilang jangan ditulis di situ gitu ya, karena nanti terrekam sebagai penerimaan. Kalau sini tulis aja saldo awal, langsung kolom ini ya, di kolom ini.
Ini ngambil dari BKU tahun bulan sebelumnya. Ya, bulan sebelumnya. Terus nanti transaksi ke bawahnya itu hampir sama kayak yang tadi ya. Ini tadi saya belum selesai ya. Misalnya gaji, kemudian TPP, kemudian ada penarikan uang dari bank. Nah, ini dari teman kalian tanya, Pak, kalau dijadiin satu boleh nggak? Boleh aja. Ini kan nomor BKU-nya masih sama. Boleh aja. Nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, tanggal-tanggal berikutnya, misalnya ada belanja uang makan, perjalanan dinas. Nah, nanti teman-teman, kalau saya sarankan di sampingnya itu dibikin kayak gini. Jadi kita tahu, oh dia harus lari ke buku apa gitu ya, buku pembantu apa. Contohnya ini yang 4 Februari ya, 4 Februari itu kan dibayar kegiatan pemutahiran. Kalau menurut teman-teman kira-kira ini dibayarnya pakai UP yang ada di Brankas, kas, atau pakai uang persediaan yang ada di bank. Kalau lihat kalimatnya ini kayaknya dari kas ini dari kas. Ya. Kemudian perjalanan dinas ini juga kayaknya dari kas. Jadi si bendaharanya itu ngasih ke pegawai yang mau pergi. Kan sebelumnya dia udah mengambil 25 juta. Ya. Kemudian berikutnya ini sampai sini kita cek ya, jumlahnya berapa nih? 26. 26. Ini itu bayar. Coba tadi ya. Sepuluh 93, 1035. Ini tadi masih belum selesai ya. Ini kan 1035 24. Ya. Diajukan LS 24-nya kan masih kosong ya. 26 4 11. Ini jumlahnya udah berapa nih? Jumlahnya kan udah 26. Padahal tadi duit yang dia keluarin itu kan cuma 25 ya? Iya enggak? 25 ke 24 yang ditarik ke kas berarti berapa? 25. Berarti 25. Ada yang pakai pakai rekening. Kira-kira apa yang pakai rekening gitu? Itu nggak ada keterangannya soalnya ya kan? Kira-kira yang pakai rekening apa? Kemungkinan ini kayaknya ya, yang telepon, air gitu ya. Kalau bulan sebelumnya dia pakai cash. Ini di sini nih 22. Nah, 22. Coba kalau sini doang 25. Ya udah, berarti yang air minum, perjalanan dinas, ATK sama perjalanan dinas ini asumsikan pakai cash, sisanya kemudian sisanya pakai apa namanya? Oh, gini. Tadi ada rule di depan, apa rule di depan? Yang boleh pakai UP yang gimana? Jumlah 10 juta, Pak. 10 juta. Tidak boleh melebihi 10 juta perekanan kecuali untuk honor. Perekanan kecuali untuk honor. Tapi kalau perjadian itu kita nggak tahu juga ini perjadiannya berapa orang gitu. Kalau perjalannya 3 orang itu 3 orang berarti 3 jutaan kan, kita juga nggak bisa menjustifikasi dengan angka ini. Izin memberi masukan, Pak.
Jadi kan sebelumnya tuh kita masih ada saldo awal kas bulan lalu, Pak. Jadi yang tadi kita tarik berapa sih 25 juta itu masih ditambah sama yang saldo awal kas di Februari, Pak. Oh iya, kas tunainya tadi kan 5 juta ya. Iya kan? Berarti 30 ya. Berarti masih ada 30 ya. Cukup berarti kalau kas semua ya. Halo? Iya, Cukup, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, berarti kas semua ya, ini cukup. Berarti nanti masuknya sini. Kemudian berikutnya, kalau ini yang LS itu berarti pengaruhnya kemana? Ke rincian ya. Kalau rincian ini nanti kan dia ngaruhnya di sini. Kemudian dia ngaruhnya di sini. Ya. Kalau yang LS ini nanti ngaruh juga di sini rincian. Kemudian ada buku pajak ya. Buku pajak itu naruh di sini. Apa lagi? Penarikan UP itu ngaruhnya di mana? Sini ya. Bang ya. Sama di sini ya. Kas tunai. Terus makanan ini ngaruhnya ke makanan itu masih cukup nggak duitnya? Penarikan UP, oh masih cukup karena ada penarikan UP yang 30. Itu ya, teman-teman tolong diselesaikan, nanti diupload di DCR ya. Kalian nanti bikin kayak gini lagi, WKU-nya bikin lagi yang Maret. Kemudian ini setelah Februari selesai transaksinya, bikin buku pembantu kas dan sebagainya sampai ke LPG. Yang kemarin udah selesai belum? Kalian udah selesai ya sampai Maret ya? Atau ada yang belum selesai? Belum selesai, Pak. Belum selesai. Oke, silakan dilanjutin. Kalian perlu saya kirimi yang ini nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Kalian perlu saya kirimi file Excel ini atau kalian udah bisa ngerjain dengan punya kalian? Dikirim boleh, Pak. Perlu, Pak. Dikirim aja ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, izin bertanya. Berarti yang untuk yang panjar itu mirip dengan uang muka ya, Pak? Panjar itu mirip dengan uang muka. Iya, ya panjar itu sama uang muka. Oh ya, terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan lagi teman-teman? Nah, teman-teman, tadi kan kita latihannya itu cuma LS, dia ada pajak ya. LS ada pajak. Nanti ada juga mungkin teman-teman itu belanja pakai UP, ada pengenaan pajak. Kalau tadi kan yang LS itu kan dia satu row, jadi tanggal yang sama, kalian ada penerimaan, ada pengeluaran, ya, untuk pajak. Nah, nanti kalau dia belanjanya melalui UP, bisa jadi itu beda hari nyetornya, ya, sehingga mau nggak mau kalian harus beda row, gitu ya. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada saya sudahi. Nanti teman-teman selesaikan upload di DCR, itu saya jadikan nilai tugas. Nah, kalian sampai kapan bisa selesainya? Sampai jam 1 di jadwal kita, cukup nggak waktunya? Kan kalian harus ngerjain 2 bulan itu. Cukup nggak waktunya? Tidak cukup, Pak, sepertinya. Kayak enggak, Pak. Mau sampai kapan? Sore? Sore? Siang ada kuliah nggak? Tidak ada, Pak. Udah sampai sore ya, sampai jam 5 ya, selesai ya. Halo.
Ya, kalau nggak ada, saya Kalau berbarengan dengan Cornell, Pak, dengan Cornell Notes. Cornell Note-nya kan ini ya. Kapan itu? Cornell Note minggu depan, Pak. Minggu depan kelamaan kali. Kelamaan. Yaudah hari Jumat sama Cornell Note ya. Oke. Oke, Pak, oke. Oke. Iya, Pak. Selamat Pak. ya. Nanti siap-siap barangkali minggu depan saya mau ada kuis ya. Kuisnya pendek-pendek ya. Jadi kuisnya nggak ngerjain problem tapi pendek-pendek. Jadi pilihan ganda tapi ya mungkin ada hitungannya juga gitu ya. Buat minggu depan ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.